Halo guys, selamat datang di Chemistry Education UPH. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Selamat menyaksikan semua. Kereta api pertama kali ditemukan oleh Richard Trevithick pada tahun 1804. Pada tahun 1774, James Watt memperkenalkan penemuan mesin uap stasioner pertamanya ke seluruh dunia. Pada tahun 1800-an, beberapa ahli mesin uap berhasil memodifikasi mesin uap dengan merancang ruang bertekanan tinggi non-kondensasi. Mesin uap pertama mulai dioperasikan di sepanjang rel primitif pada tahun 1804. Perhatian publik kemudian tertuju pada Richard Trevithick yang berhasil menciptakan Penny Darren, sebuah lokomotif yang menarik beban setara 25 ton dan 70 orang pada akhir 1820-an. Kereta api mulai dipergunakan secara komersial. Mesin diesel merupakan jenis mesin pembakaran dalam, di mana proses pembakaran bahan bakar dilakukan di ruang bakar dengan bahan bakar yang dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi. Nah, pada kereta api yaitu lokomotif, diesel biasanya menggunakan bahan bakar minyak solar. Proses pembakaran menghasilkan daya untuk usaha menggerakkan lokomotif. Awal proses pembakaran terjadi ketika bahan bakar di dalam tangki dialirkan melalui pipa menuju filter solar. Fluida solar kemudian dialirkan menuju nozzle, serta disemprotkan melalui sistem pengabutan. Setelah dikabutkan, akan menunggu hingga mesin panas. Dan dalam minyak solar yang digunakan adalah yang pertama ada sulfur dengan unsur S, yang kedua ada air dengan rumus kimia H2O dapat menyumbat aliran bahan bakar yang berbentuk kristal, dan yang ketiga ada karbon dengan unsur C mempunyai titik didih tinggi dalam bahan bakar sehingga adanya sisa pembakaran yang membentuk asap pembakar tersebut, dan yang terakhir ada hidrogen dengan unsur H. Bahan bakar terdiri dari beberapa senyawa hidrokarbon yang jika terjadi pembakaran sempurna dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Tetapi pembakaran sempurna pada mesin sangat sulit didapatkan sehingga dihasilkan gas-gas sisa pembakaran, yaitu Karbon monoksida atau CO yang dihasilkan dapat menyebabkan kekurangan oksigen dalam darah, sesak nafas, dan penurunan daya ingat. Hal ini dikarenakan ketika seseorang terpapar gas karbon monoksida, kemampuan darah untuk mengikat oksigen akan berkurang karena gas CO lebih mudah terikat dengan hemoglobin dan kemudian membentuk karboksihemoglobin atau COHB. Ketika semakin banyak COHB yang terbentuk, maka akan semakin sedikit oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh. Akibatnya, tubuh akan mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia. Karena kekurangan oksigen yang dialirkan ke organ dan seluruh tubuh jaringan tubuh, maka akan terganggunya fungsi dan kinerja beberapa organ seperti otak. Polutan karbon monoksida yaitu CO sendiri dapat dihasilkan oleh reaksi pembakaran jika adanya temperatur yang rendah dan ketidakseimbangan campuran antara udara dengan bahan bakar dalam ruang bakar. hidrokarbon. Komponen utama penyusun gas alam adalah hidrokarbon fraksi ringan, seperti metana sebanyak 90%. Gas ini dapat menyebabkan penyerapan oksigen bagi tubuh berkurang karena darah akan mengikat gas hidrokarbon sehingga hal ini dapat menimbulkan infeksi pada paru-paru. Nitrogen oksida dapat menyebabkan terganggunya kinerja hemoglobin dan darah.
dalam paru-paru, bahkan kematian. Nitrogen sendiri diperoleh dari udara bebas yang dibutuhkan untuk pembakaran dalam ruang bakar, di mana pada udara bebas mengandung 78% nitrogen. SO2 atau sulfur dioksida. Ketika terhirup, zat ini dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan dan menyebabkan berbagai gejala seperti batuk berdahak dan sesak nafas. Selain itu, orang yang menghirup sulfur dioksida berisiko lebih tinggi terkena infeksi saluran pernapasan dan bronkitis, serta kambuhnya gejala asma. Ultrafin partikular. Partikel ini berukuran kurang dari 1 μm, sehingga sangat mudah masuk ke jaringan epitel paru-paru melalui saluran nafas dan masuk pada aliran darah. Partikel yang sudah masuk dalam darah otomatis akan terdistribusi ke jaringan dan organ lain dalam seluruh tubuh dan akan memberi efek negatif pada beberapa organ seperti memicu kanker, gangguan pernapasan, dan gangguan metabolisme. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur. Nitrogen di udara dan sulfur dalam minyak yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan hewan dan tumbuhan. Efek rumah kaca. Adanya kabut asap yang terjadi pada permukaan bumi mengakibatkan permukaan bumi seakan-akan diselimuti oleh suatu lapisan yang menyebabkan panas matahari yang masuk ke bumi tidak dapat dipantulkan kembali keluar karena lapisan tersebut menghalanginya, sehingga terjadi pemanasan global di bumi. Pertama, penumpang duduk pada gerbong tengah atau paling belakang agar lebih jauh dari mesin lokomotif diesel. Yang kedua, mengganti mesin diesel dengan kereta baru yang lebih ramah lingkungan, seperti kereta listrik. Yang ketiga, pemeliharaan rutin mesin diesel untuk mengoptimalkan proses pembakaran. Yang keempat, menggunakan masker. Yang kelima dan terakhir, setiap kereta diesel menggunakan penyaring udara atau air purifier khusus kereta diesel. Polutan udara di gerbong penumpang kereta api diesel jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kereta api listrik. Polutan udara lokomotif diesel dapat menembus ke dalam gerbong kereta. Polutan udara dalam gerbong kereta yang ditarik lokomotif 5 kali lebih jauh banyak dibandingkan dengan jalan raya yang ramai. Konsentrasi polutan pada gerbong depan rata-rata sebanyak 4.000 partikel per sentimeter kubik. Nah, sekarang kamu sudah lebih tahu kan info seputar kereta api? Semoga bermanfaat ya.